Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Good morning Mr. Eric. Ya. Oke. Morning everyone. Thank you, Mr. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir, untuk join di webinar kita, PT Master Kita Sentosa. Sesi yang kedua yaitu Pulse, di mana topik kita pada hari ini adalah The Heart of Your Panel, Pulse Power Supply Industrial Reliability. Oke, perkenalkan nama saya Henda. Kali ini saya akan membersamai Bapak Ibu semua sebagai moderator di webinar Pulse. Oke, tentu topik pada webinar kali ini sangat penting dalam sistem industri ya Pak Ibu. Bagaimana kita memastikan power supply tetap reliable sebagai jantung dari panel industri Anda. Nah, di webinar kita akan membahas seputar DC UPS, kemudian ada CB baterai charger, dan juga power supply dengan low voltage input dari transformer. Nah, tentu semua itu akan membantu menjaga sistem tetap berjalan dan juga stabil untuk meminimalisir downtime di industri Bapak Ibu semuanya. Nah, sebelum kita memulai webinarnya, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan, yaitu webinar ini akan berlangsung kurang lebih selama 90 menit. Kemudian peserta diharapkan untuk mute terlebih dahulu dan juga Bapak Ibu mohon untuk rename nama dan company Bapak. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat atau bisa selama sesi webinar berlangsung Bapak Ibu bisa raise hand, fitur raise hand untuk diskusi langsung dengan speaker-speaker kami. Nah, di akhir webinar ini akan ada gift yang sudah kami siapkan, yaitu berupa e-money nilai Rp200.000 untuk 3 orang peserta yang aktif selama webinar berlangsung. Begitu ya Pak Ibu ya. Jadi siapkan untuk pertanyaannya, silakan ditulis di kolom chat bisa, atau mungkin ingin berdiskusi langsung dengan speaker-speaker kami juga bisa. Karena kebetulan pada webinar kali ini ada prinsipal kami yaitu Mr. Eric Kwek, prinsipal Pulse yang ada di Singapura. Begitu Pak Ibu. Berikutnya izinkan saya memperkenalkan speaker kita yaitu ada Pak Bagus Prakoso. Beliau ini adalah senior sales engineer di PT Master Cipta Sentosa yang tentu sudah memiliki banyak pengalaman terkait display ya dan sistem otomasi tentunya. Jadi ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk Bapak Ibu sekalian untuk mendiskusikan mungkin ada kebutuhan power supply atau mungkin sering mengalami downtime sebagaimana banyak peserta alami ternyata Pak Bagus ya, untuk masalah downtime itu sangat krusial gitu untuk pabrik-pabrik beliau-beliau ini gitu. Nah, mungkin sebelum kita memulai presentasinya, ada satu video yang ingin saya putar untuk memperkenalkan Pulse itu apa sih begitu. Ya, sebentar. Pulse is the only independently owned DIN rail power supply manufacturer that focuses primarily on DIN rail power supplies. Pulse was founded in 1980 by the current owner and chief developer, Bernhard Erter, who has pioneered the technological advancement of switch mode power supplies for the last 3 decades. Pulse is driven by innovation, and with strict design requirements, all products, fewer the Pulse developers go the distance to create products that are designed for performance, quality, and dependability. And by owning and operating their own manufacturing facilities in the Czech Republic and China, Pulse can guarantee the quality that you have come to expect from a Pulse product. Since Pulse was founded, it has been committed to the protection of the environment, which starts with the development of power supplies that boast the market's highest efficiencies.
Pulse intelligent designs reduce the amount of components needed, thus saving valuable resources. But Pulse goes a step further by combining their design strategies into their environmentally friendly production methods. In 2010, the Pulse factory in Suzhou, China was awarded the LEED Gold Environmental Award by the U.S. Green Building Council. Pulse power supplies are used in the process and automation, machine building, renewable energy, automotive, railway, and a number of other wide and diverse applications. Visit www.pulsepower.com for more information. Oke, baik. Berikutnya adalah sesi yang kita tunggu-tunggu bersama ya, yaitu presentasi Pulse dengan tema The Heart of Your Panel, Pulse Power Supply Reliability dari Pak Bagus. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di webinar ini juga ada Mr. Eric sebagai prinsipal kami. Mr. Eric, hello. Maybe you can give your greetings to our participants today. Hi, morning everyone. Okay, apologize that I couldn't show my video or my face because I'm not in the office outside having exhibition now. So I find a small little corner just to be online to support this webinar. Right, hope you guys enjoy the webinar, and I will be here whenever you need me. Thank you. Okay, thank you, Mr. Eric. So, sekarang tanpa berlama-lama lagi, untuk waktu dan layar webinar ini saya berikan kepada Pak Bagus. Silakan, Pak Bagus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para peserta webinar semua. Sebagaimana yang diinformasikan dari Bu Anda tadi, hari ini kita ada untuk beberapa webinar untuk power supply. Sebagaimana yang kita ketahui, saya juga bersama dengan Mr. Eric untuk hal tersebut. Yang kita paham tadi, yang kita informasi tadi dari Bu Handa adalah dari ini merupakan power supply adalah jantung daripada sebuah sistem itu sendiri ya, dari sistem automation itu sendiri. Nah, bagaimana sebuah jantung itu jangan sampai menjadi beban, malahan bukan menjadi supporting utama, tapi menjadi beban daripada kebutuhan kita semua. Kita merupakan spesialis ya di power supply. Sebagaimana yang kita ketahui, power supply plus ini kita memang fokus untuk di DINREL power supply. Dan kita merupakan salah satu leader ya di power supply dengan model DINREL ini. Dikenal karena kita mempunyai efisiensi yang cukup tinggi ya, hampir lebih dari 90%, 95%, dan keandalannya juga bisa kita ketahui sangat luar biasa juga. Mungkin bagi Bapak ketahui ya, sekarang untuk di market leadernya kan kita ada beberapa produk mungkin yang Bapak ketahui seperti ada Phonic Contact atau Siemens, Whitmuller mungkin. Nah, itu beberapa juga yang sangat juga konsentrasi di DINREL power supply, dan kita sebenarnya ini kita merupakan market leadernya ya untuk DINREL power supply tersebut. Ini merupakan beberapa produk terbaru dari Pulse ya. Kita ada mungkin ada Wiverion. Wiverion ini banyak digunakan di industri seperti di IGV ya, untuk pengisian daya yang otomatis. Ada juga untuk AD system. Ini merupakan beberapa family dari Pulse sendiri. Kita merupakan kita membutuhkan suatu connectivity ya. Sebenarnya power untuk sekarang ini ya,
power supply, bukan hanya power supply, beberapa sistem kita sudah terhubung dengan yang namanya IoT yang bisa kita kendalikan dari manapun. Nah, Pool sendiri juga ada beberapa smart power supply, dan power supply tersebut bisa kita koneksikan dengan beberapa sistem yang lain, dan kita bisa melakukan kita bisa melakukan seperti pengendalian atau pengontrolan dari mana saja, atau bisa terkontrol secara simultan ya. Jadi itu. Oke. Nah, ini untuk awalnya ya. Kita ada beberapa power supply ini, kita di tahun 2018 kita memperkenalkan namanya IO-Link power supply. Jadi kita bisa melakukan yang namanya connectivity tersebut atau pengendalian tersebut dengan kita menggunakan yang namanya komunikasinya namanya IO-Link. Dan pada tahun 2022 kita juga ada Ethercat yang connectivity versionnya. Jadi saat ini kita untuk pool sendiri kita ada untuk yang smart power supply yang bisa kita melakukan seperti pengendalian atau konektivitasnya, kita ada daripada IO-Link dan kita menggunakan Ethercat. Nah, ini mengapa kita menggunakan IO-Link ya? IO-Link ini memang salah satu komunikasi yang saat ini ya cukup terbuka, dan juga beberapa dari yang memang untuk IO-Link ini kebanyakan masih dari Eropa ya, ada beberapa produk Eropa ya. Nah, tapi dia untuk sistem jaringan ini masih dia agak terbuka, dia terbuka. Sebenarnya IO-Link juga user friendly juga, dan dia juga tidak membutuhkan banyak mungkin tarikan kabel atau yang lainnya kita, dan dia seperti ada beberapa sistem menggunakan address sistemnya juga gitu Pak. Dan ibu sekalian. IO-Link sistem juga cukup ini ya, robust ya, dan aman. Jadi kita dari dari pool sendiri mengadopsi komunikasi tersebut. Di data-data tersebut, IO-Link sistem mungkin kita bisa ngambil data-data yang mungkin inginkan ya, seperti manufaktur name, dari produk name. Jadi kita tahu nanti power supply ini sebenarnya dia diproduksi tahun berapa gitu. Jadi mungkin seperti ada nameplate-nya itu sudah mulai hilang atau apa, kita bisa ambil data-data seperti itu. Yang itu. Terus kita beberapa yang kita bisa ambil seperti stress level ini ya. Terus lifetime-nya, alternatif temperaturnya kita juga bisa ambil, karena kan sangat penting ya. Yang real time itu seperti temperatur itu akan menjadi suatu indikasi daripada kondisi dari power supply tersebut. Dan untuk data-data dari aplikasi yang kita gunakan juga. Mungkin jadi kita akan mengetahui bahwa sebenarnya di aplikasi kita ini dia udah menggunakan sebanyak penggunaan dayanya seperti apa gitu. Kita akan ketahuan di sana nanti Pak. Ini Pak, ada di output parameternya, output current-nya, juga output parameter yang bisa kita yang voltage juga kita ketahui nanti Pak. Ini ada tambahan juga untuk data-data yang bisa ambil dari komunikasi tersebut, dari yang kita dapat dari IO-Link tersebut atau komunikasi tadi. Ada remote function juga Pak. Ini adalah salah satu contoh untuk integrasinya Pak ya. Bahkan integrasinya, jadi dari dashboardnya, dari awalnya nanti penggunaan power supply-nya, mungkin ada beberapa power supply itu yang kita masukkan ke IO-Link ke masternya, terus ada beberapa yang sensor, aktuator seperti itu. Dan nanti terus masuk ke dalam PLC. Di PLC nanti kita akan kirim ke dashboard, yaitu mungkin bisa kita pakai premise atau on premise. Kalau mungkin kita pakai premise, kita mungkin langsung masukkan ke cloud. Jadi nanti kita akan mengetahui penggunaan dari power supply tersebut seperti apa yang kita gunakan. Mungkin ada juga mungkin kita ketahui untuk kondisi dari power supply tersebut bagaimana. Mungkin kita ambil dari temperaturnya. Ini kok temperaturnya kok terlalu tinggi. Oh ini datanya ya kok ini yang
ampernya yang digunakan kok juga terlalu tinggi di sektor tersebut. Seperti itu, Pak. Adalah salah satu dari tipenya yang menggunakan IO-Link tersebut, Pak. Beberapa data yang bisa kita ambil di sini nanti kita ada juga terintegrasi adalah displaynya di situ. Nanti display tersebut bisa mengetahui power supply-nya, voltage-nya yang terdata yang keluar dari itu berapa, bisa dilihat di dalam display-nya itu, Pak. Ini yang ada untuk display-nya tadi jadi CP20, Device Information Monitor dan interface-nya, ada real time dan real time untuk diagnosis monitor modenya. Jadi real time monitornya itu bisa Pak bisa ketahui adalah dari input voltage-nya, di mainline-nya itu ada output voltage-nya, output current-nya, internal temperatur, dan total penggunaannya, Pak ya, total waktu penggunaannya. Itu juga ada kita tahu untuk diagnosis dari monitornya, dari diagnosis monitornya tersebut. Ada minimum dan maksimum RMS input voltage-nya, number of transient voltage, number of transient, voltage peak-nya. Jadi Bapak nanti bisa setting di sana nanti, Pak. Dan itu semua nanti bisa kita tarik informasi tersebut semua, kita bisa ambil semua nanti via komunikasinya yang menggunakan sistem IO-Link tadi, Pak. Nah, ini Pak, ini ada output DC current-nya nanti seperti ini model tampilannya. Salah satu diagnostik monitor modenya seperti ini, Pak. Adalah salah satu pengintegrasiannya, penggunaannya di lapangan. Nah, ini data yang bisa kita ambil nanti seperti ini. Ini adalah salah satu untuk display tipenya dan IO-Link solutionnya, Pak ya. Tadi salah satu yang diintegrasikan lewat ini tadi, lewat komunikasi yang bisa kita ambil datanya, yang bisa kita ambil datanya secara real time. Nanti itu yang Bapak mau yang real time atau recording bisa seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan ke salah satu produk yang terbaru juga, VPOS ya ini ya, Field Power Supply. Jadi ini power supply ini yang kita miliki ini dia kita bisa install tanpa menggunakan panel. Jadi VPOS ini salah satu independen ya, independen model pemasangan yang independen. Karena independen dia pasti juga robust juga, Pak. Juga kita ada namanya mungkin IP-nya juga lebih tinggi daripada yang model konvensional ya. Mungkin ya untuk yang lama cara pembediannya seperti ini ya. Mungkin di panelnya ini kita ada beberapa yang model konvensional dan menggunakan VPOS. Jadi mungkin sebelah kiri itu yang model konvensional dan di VPOS ini sudah dilengkapi dengan adanya fuse juga ya. Jadi dia lebih ini ya untuk safety-nya juga lebih bagus juga. Ini ada jalan jari kita lah ya. Dia powerful untuk VPOS itu salah satu produknya kita yang terbaru. Dia robust, terus dia juga seperti tadi yang dia udah dilengkapi dengan ini communication yang bisa kita ambil nanti Pak ya. Data-datanya sustainable juga ada untuk safety-nya, ada background safety-nya, terus juga fleksibel. Jadi nanti tidak terlalu ini tidak terlalu sulit untuk di pemasangannya. Nah, robust ini seperti ini Pak ya. Dia power supply-nya ini kita memiliki IP rating yang cukup tinggi juga ya. Kita IP-nya ada IP 54 ya, ada 65, 67. Nah, ini IP kita di IP 67. Jadi tahannya terhadap air itu juga lumayan tinggi Pak, terhadap udara dan sekitarnya itu. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, ini dalam pemasangannya kita ada namanya ada LED interface-nya. Jadi untuk dari beberapa yang kita joinkan di sini ada kontrol ada warning untuk kontrol elemen juga.
output buttonnya juga ada dan status light-nya juga. Untuk yang VPOS ini bisa kita integrasikan juga Pak dengan yang model yang tadi CP20 tadi, menggunakan IO Link Master-nya juga sama. Kita masuk ke IO Link Master, kita dari tipe yang mungkin yang tipe yang konvensional, tapi terus kita jadikan satu, kita masukkan satu di IO Link Masternya ya, nanti datanya melalui PLC. Sama juga nanti Bapak kalau mau masuk nanti di cloud atau mau masuk ke servernya perusahaan sendiri, nanti bisa Bapak mau di record dari kondisinya dari power supply tersebut. Jadi nanti bisa kita lakukan seperti ini, Pak. Oke, mungkin seperti itu untuk beberapa produk yang terbaru dari kita. Kalau untuk produk-produk kita yang lainnya, kita ya kita ada beberapa seperti yang di satu pas atau 3 pas power supply. Kita ada DC to DC atau DC to DC converter. Kita ada DC UPS juga. Baik Pak Bagus, ada beberapa pertanyaan yang sudah Bapak Ibu peserta tulis di chatnya ya Pak. Mungkin mau langsung kita jawab satu persatu dan diskusikan bersama. Boleh Bu, bisa. Mungkin dari yang lebih dulu ya, ini dari Pak Toto Sunarto. Pak Toto Sunarto mungkin masih ada di webinar kita ya. Saya bacakan terlebih dulu untuk pertanyaannya. Beliau perhatikan di datasheet tools dikenal dengan in redundancy dan coupling MOSFET daripada dioda O-ring yang mengurangi drop tegangan dan meningkatkan keandalan. Namun dalam sistem medis kelas GF atau F, isu utamanya bukan cuma kontinuitas, tapi juga leakage current minimal saat satu PSU gagal. Bagaimana Pulse menjamin bahwa saat salah satu unit redundant mati, arus bocor ke tanah tidak melebihi batas standar? Isi 6611. Apakah ada topologi khusus atau sertifikasi yang mengakomodasi kondisi gagal satu tersebut, Pak? Jadi bagaimana Pulse ini menjamin bahwa ketika salah satu unit redundant itu mati, arus tidak bocor ke tanah melebihi batas standar seperti itu, Pak? Mungkin ada topologi khusus atau mungkin bisa dibuktikan dengan sertifikasi tertentu begitu, Pak Bagus, silakan. Izin menjawab. Jadi mungkin untuk pertanyaan ini mungkin saya coba bantu atau saya minta bantuan dari prinsipal kita dari Eric. Halo Eric. Halo Eric. Yes, I'm here. Yes. You're asking Sorry, about the 60610, right? Yes, correct. So, Okay, so I will explain, or you already understand the question on the chat. I'm not so smart. I use Google Translate to see the question. Okay, then Okay. let me Okay, have to convert. No, it's okay. Iman, Okay, he's talking about medical. He's talking about redundancy. Okay, but if you go to the website and you go to click on the medical, okay, wait, let me share my screen first. Okay. You guys can see my screen now? Okay, y'all can see my screen, right? Yes. Okay, so if you look at the screen where I click on the special application on the website for medical, you can see that it's come out all the medical product. Okay, I click on CP20.241, you can see that they do have the medical IEC 6061-1 certification. So this is one of the questions that your participant asked. But in terms of the redundancy and the redundancy part, then I will say, sad to say, we don't have for medical in terms of redundancy or built-in redundancy for the product itself.
So if you can see again, we don't have a medical product for redundancy module itself, right? So even if we have a built-in redundancy, it's just for normal industrial use. So we don't have the one that is for the how I say medical product with the redundancy. We do have power supply with the redundancy, but not the medical redundancy for the redundancy part. Does that answer their question? Mohon maaf Pak Toto, apakah cukup jelas atau butuh saya ini Pak jelaskan dalam bahasa Indonesia Pak? Mungkin bisa open mic Pak. Okay, then they understand. Maybe I would like to reconfirm about the question first, Eric. So Yep. actually, based on the question, they would like to know whether for our technology, actually for the MOSFET product, Mm-hmm. they would like to ensure that whether our MOSFET product they can give a warranty on the loss of dropping on the voltage or not. But based on your explanation, actually for our redundancy, we don't have the certificate for IEC 60601-1. Am I right to say that? Yes, correct. So, okay, for built-in redundancy, MOSFET and O-ring is actually for the purpose of for protecting Medical. the medical, not for medical. Built-in redundancy is the purpose of protecting the backflow of load voltage from the load itself. So, but then, like I said earlier, we don't have built-in redundancy module for medical product. We only have power supply for the medical side. Oke, thank you for your explanation. Jadi seperti yang udah dijelaskan sama Pak Erik, Pak Toto, mungkin saya bantu jelaskan juga bahwasanya ya memang kalau untuk MOSFET system itu dari Pulse kita belum punya sertifikat khusus yang bisa sesuai dengan standar IEC 60601-1 ya Pak ya. Jadi kalau ya mungkin nanti Bapak bisa share ke kita Pak kebutuhan detailnya seperti apa, kenapa Bapak membutuhkan aplikasi dengan standar sertifikat IEC 60601-1 ini Pak. Jadi mungkin kita bisa bantu memberikan tipe yang sesuai dengan kebutuhan Bapak. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bu Handa, atau silakan Pak. Ya. Ya, baik, terima kasih Pak Imam dan juga Mr. Erik. Kita next ke pertanyaan berikutnya ya. Mungkin better saya share screen terlebih dahulu ya. Ini ada pertanyaan kedua yaitu dari Bu Eni ya, dari Bu Eni Setiani gitu. Nah, dalam aplikasi panel kontrol industri yang kritis, seringkali kegagalan justru tidak berasal dari power supply itu sendiri, Bapak Ibu semuanya, melainkan dari ketidakcocokan impedansi dinamis antara beban, misalnya motor atau solenoid valve yang switching dengan karakteristik output pulse. Bagaimana Pulse mendesain control loop dan dynamic overload behavior untuk mencegah tegangan drop atau oscillation yang bisa memicu under voltage reset pada BLC atau HMI, terutama ketika beban impulsif terjadi dalam frekuensi tinggi. Apakah ada parameter teknis spesifik seperti peak current capability in milliseconds atau recovery time yang tidak tercantum di datasheet standar yang menjadi pembeda kunci Pulse dibanding kompetitor premium lainnya? Maybe bagaimana mungkin I need your help, Mr. Eric, in English. This the questions from Miss Setiani. Jadi, how does Pulse design its control loops and dynamic overload behavior to prevent voltage drop or oscillation that could trigger under voltage resets in PLC or HMI, especially when high frequency impulsive load occur? Are there specific technical parameters such as peak current capability in the milliseconds range or recovery time
that are not typically listed in standard datasheet, but serve as key differentiators between Pulse and other premium competitors. Maybe, do you get the point of the question, Mr. Eric? Yes, of course. Okay, definitely the data sheet do show our peak current and bonus power or bonus power boost in our data sheet itself. So if they look closely in it, they should able to see very clear on all this information, right? Of course, if they do want to know exact where it is, they can always let us know what is their, because in dynamic overload like the robot arm or that they are running, they don't, the robot arm will have a status saying that how much they need the current to run the robot arm on the initial startup. So in this case, we will need to know what is their current they need, what is the voltage they need, or power they need. Then we can always recommend the correct power supply for them. Sorry, Eric, additional. Maybe you can give and show what is the design or topology that can fulfill on the customer requirement. Design wise, okay, you are telling me to show the schematic diagram or the anything else. If it's schematic diagram, then it's kind of proprietary. We cannot really show to the customer on how does we design our power supply. Then that will be sad to say people will start to copy. Sorry about that. But wait, I'm trying to show you all something here. Okay. Okay, thank you, thank you. So you can see on this output current, the nominal, this is a CP10 Yes. bond. The nominal is 10 amp. So the derating is shown here. So I think I remember seeing one of the question talking about derating. So you can see the derating is all down here. So the question of the derating I'm answering two at one time. That do note that once your degree or your temperature hit more than 60 degree or 70 degree, the derating will happen. So this is where the derating of the current will be, if you want to run the 10 amp load at 10 amp load at this temperature, then it may not be able to do so. Right? At the same time, there's this what we call the power boost. That means you can use this power boost of this power supply at 12 amp continuously without any interruption. But do take note that it's only at 24 volt and not the ambient temperature, but it's not more than 45 degrees. Right? So do take note of this. Okay. So of course you can see the information is very detailed. We even have short circuit current here to show you what the load impedance, how you can prevent any or maximum or typical of short circuit current that is shown here. So do look at our data sheet. All the information are inside the data sheet. All right. If you guys can't find anything that is not in the data sheet, do let me know. I'll definitely able to show you guys. Yep. Okay. Thank you for the explanation, Eric. Jadi seperti yang tadi udah dijelaskan sama Pak Eric ya, Bu Enin, bahwasanya secara detail itu di datasheet kita sebenarnya udah juga disampaikan. Jadi berapa sih current peak yang mampu dan bisa dipenuhi oleh produk kita, Bu. Jadi itulah salah satu alasan kenapa Pulse ini menjadi pembeda dengan produk-produk lain, karena dari beberapa produk itu mereka kadang untuk hal yang kritikal itu mereka nggak berani menyampaikan. Jadi itu adalah salah satu kelebihan dari produk Pulse. Kenapa kita bisa memberikan detail informasi. Jadi ini untuk menjaga kepercayaan dari customer yang akan menggunakan produk Pulse. Baik, itu dari saya, Bu. Mungkin kalau ada tambahan pertanyaan mungkin bisa open mic, bisa dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, nanti kita bantu jelaskan, Bu.
pertanyaan berikutnya ya, Pak Imam dan juga Bapak Ibu peserta lainnya. Oke, untuk pertanyaan ketiga ada dari Pak Haiful JKS CV. Nah, saya akan kembali share screen untuk pertanyaan beliau adalah berdasarkan data pada materi bahwa Puls menjadi pemimpin Dinrail Power Supply, faktor inovasi apa yang paling menentukan sehingga mampu unggul di pasar global? Bagaimana perkembangan kebutuhan industrial power supply di Indonesia dibandingkan dengan tren global saat ini, terutama pada sektor manufaktur dan otomasi industri? So, maybe Pak Imam akan langsung menjawab pertanyaan ini dari Pak ini atau ke Mr. Eric? Mungkin dari saya, Bu ya. Boleh Pak Bagus, silakan. Eh, untuk berdasarkan ini ya, gimana kita Puls ini bisa menjadi pemimpin di power supply di Dinrail ini ya. Salah satunya adalah yang pertama dari efisiensi yang tinggi ya. Dengan kita menciptakan produk yang mempunyai efisiensi yang tinggi, yaitu lebih dari mungkin 94% ya efisiensinya ya dari dan mengurangi biaya energi dan produksi ya. Itu bisa melebihi 94% ya. Itu salah satunya. Terus yang kedua adalah desain yang ringkas. Jadi sekarang ini untuk di penggunaan desainnya itu sangat ringkas itu juga untuk mempengaruhi ini Bu ya, Pak dari Ibu sekalian ya, eh, mempengaruhi salah satu untuk biaya produksinya juga, tadi harganya juga, terus yang kedua penampatannya. Jadi dia itu lebih ke instrumental, bukan Yes. absolut. Kalau absolut kan dia mau makan 0,5, dia naiknya pasti. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah dia sangat cocok sekali diaplikasikan di industri dengan input yang menggunakan AC dan DC yang fleksibel. Terus yang paling penting adalah kehandalan ya. Jadi dari kehandalan itu akan dari segi lifetime, dari segi eh, lainnya itu akan jadi pengaruh menjadi salah satu yang menjadi pilihan daripada customer, Bu. Ya, salah satunya itu. Terus kalau untuk di yang pertanyaan kedua, perkembangan kebutuhan industri power supply di Indonesia dibandingkan dengan tren global saat ini ya, terutama pada sektor manufaktur dan otomasi industri. Memang eh, beberapa memang dari di industri ini untuk perkembangannya ini untuk kebutuhan power supply saat ini memang sudah ada pergeseran ya. Kalau dari mungkin dulu power supply ini hanya dianggap sebagai salah satu penyuplai daya saja pada beberapa pada unit-unit device yang ada. Tapi pada saat ini dengan adanya eh, ini ya teknologi yang berkembang ya industri yang berkembang seperti IoT dan lain-lainnya juga yang paling penting itu adalah waranti eh, salah satu yang menjadi tuntutan daripada para end user. Nah, makanya di sana itu tidak hanya sekedar dia tidak akan hanya menjadi sebagai alat untuk menyuplai daya saja, lebih dari itu juga. Mereka juga memerlukan namanya efisiensi, bagaimana efisiensi itu akan mengurangi downtime dan lain-lain. Jadi seperti itu. Makanya untuk trennya saat ini memang untuk power supply itu sudah berubah bukan hanya sebagai sumber penyuplai daya, tapi dia juga salah satu salah satu yang menjadi menjadi inti daripada suatu sistem tersebut yang sangat mempengaruhi. Menurut saya seperti itu. Oke, Ya, baik. sorry. Mungkin sebagai tambahan juga seperti dari yang disampaikan oleh Pak Bagus bahwasanya power supply itu kan tidak hanya mengirimkan daya, tapi seperti yang tadi udah di-share sama oleh Pak Bagus, bahwasanya di Pulse sendiri itu kan kita juga mempunyai power supply
untuk seri Adel System. Jadi di mana di Adel System ini itu kita bisa memonitor berapa tegangan temperatur yang ada di power supply dan data itu juga bisa ditarik melalui database, Pak. Jadi mungkin nanti Pak Erik mungkin akan bantu untuk menjelaskan sedikit salah satu teknologi perkembangan yang memang kita bisa monitor secara real time. Berapa sih konsumsi tegangan saat ini, berapa temperatur yang dikirim oleh power supply dengan di dalam satu panel, itu semua data bisa ditarik melalui IoT. Hello Eric, maybe you can share explain on the Adel system. Ini juga ada raise hand dari Pak Hakul juga. Okay. Yep, please. Regarding about connectivity is very straightforward. For Adel system is a all-in-one unit where they call what they call is power supplies plus the DC UPS, right? This is where they will come in. They will come with a connectivity altogether, which I can give you a brief show of something. Okay, Okay, let me share my screen. Okay, so this is a software or a profile of what we have in Adel system. They call the Adel view, where you can actually see the full setup of all the input, device, output, battery, discharging, or the solar checking. So this is the dashboard of what we call a CBI 6024A screen unit. So you can see they have an input, they have the device itself, which is all in one, including the DC UPS into this power supply DC UPS together. So you can see now they put on here UPS enabled, and that means the battery is providing the power now to the output. So you can see it show here discharging about 1 amp. So you can see the load is running at 1 amp, and so they are discharging 1 amp to the output itself, right? So the software itself, you can see they have a lot of information. All right, you can have management. That means you can see what they are doing now. Okay, the charging status is not charging. So there's the battery is 12 watt per hour, right? So you can see the input output information. Right, again, it's not charging. All these are really shown here. A device. What are the device that you have? Okay. Network. Okay, this is this the admin and everything, and the program. These are the program they use. So you can see it can surely clear all the information clearly on the page. Okay, later. Then we have they have this information on all the what is all this information. That means what is the battery type, is it charging, what is the number of battery cell, battery state of charge. So everything you can see on the battery is here. All right. The device itself also, what is it? What is the device? Everything also can be here. And also the history, if there's a history, setting, how you want to set the information here. Configuration, how you want to configure the batteries and everything, how you want to set the information. Alarm, what happened to alarm? If there's something happen, the alarm will be here. Tracing, you can trace, you can actually trace what is the input output and download it onto the as a CSV info. Log itself, event log, nighttime log, all are here, and the info itself. So all these things are, once you have the Adel system CBI 60241 connected is according to here, it will able to show you
and connect to the laptop or to your PLC or to your master system, and download this AdelView, you can actually see everything here in the in this screen itself. All right, so this is what you all asked about. The industrial now is very into IoT, very into information that can be gathered live format. All are shown here clearly. What are the so-called input output information that you can get from this AdelView system from here, right? Okay, thank you for the explanation, Eric. Yep, Jadi betul. mungkin silakan dari Pak Bagus bisa ditambahkan, Pak. Ya, Pak Iwan. Jadi untuk itu adalah satu produk terbaru dari BOS ya untuk ADL sistemnya. Jadi ADL sistem sendiri ini saat ini kalau ADL sistem itu banyak digunakan di beberapa industri yang cukup ini ya strategis ya, mungkin seperti dalam bidang medis atau bidang komunikasi ya. Memang kelebihannya seperti itu. Jadi sebelumnya ada sistem ini suatu mungkin ini ya dia adalah salah satu brand sendiri yang sudah sekarang diakuisisi daripada BOS. Dan untuk produk ada sistem ini memiliki salah satu ketelitian dan ini itu ya yang sangat tinggi. Jadi salah satunya di hal mengenai informasi yang bisa diambil daripada power supply tersebut, karena power supply tersebut saat ini semua hal memang harus sudah ininya ya kita mau mengetahui apapun device-nya sekarang saat ini kita harus tahu bagaimana sih kondisi device tersebut, bisa kita ambil datanya real time. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan ketiga sudah clear, Bu Anda? Oke, baik. Dan juga Mr. Eric dan Pak Imam untuk Oke, untuk Pak Hakul ada yang masih ingin. Oke, silakan. Pak Bagus. Ya Pak, bagaimana Pak? Sebelumnya Pak Bagus izin menambahkan Pak pertanyaan yang sesuai materi Bapak Bagus tadi. Untuk yang dengan fitur robust protection itu Pak, seperti IP54 atau IP67 itu kan mampu bertahan terhadap debu dan air. Namun tantangannya implementasinya ini di lingkungan industri ekstrim Pak, yang memiliki suhu tinggi, kelembapan tinggi, dan getaran mesin ini kan terus menerus Pak. Itu gimana Pak implementasinya di lapangan? Oke Pak, selama ini sudah menggunakan produk power supply yang seperti apa Pak Ahul? Apakah yang existing apa mengalami kesulitan, mengalami permasalahan gitu dengan hal-hal yang Bapak jawab tersebut tadi? Ya, belum sih Pak, kan maksudnya mau tantangannya itu kan yang di suhu ekstrim. Untuk yang IP54 atau IP67 itu. Di suhu ekstrim Pak ya? Iya Pak. Kalau yang tadi yang IP64 dan 67 adalah salah satu produk kita yang dia VPOS itu Pak ya, dia yang independent power supply ya, dia tidak terpasang di dalam panel. Jadi dia itu sistemnya sudah tidak built-in di dalam panel Pak, seperti itu. Jadi dia memiliki IP yang lebih daripada tipe-tipe yang lain.
Kalau selama ini yang di 67 kan IP 67 itu kan daripada air ya, dia lebih waterproof ya, tapi dia bisa juga semprot seperti itu ya, seperti itu Pak. Baik, baik, terima kasih Pak Bagus. Ya, Pak Agul. Ya. Pak, jadi ini Pak, jadi di Pulse itu kita punya beberapa varian Pak. Jadi kalau seperti tadi Bapak menanyakan apa namanya, apakah ada produk Pulse yang dia bisa tahan terhadap kondisi ekstrim lah, saya bilang ya. Jadi kalau kondisi ekstrim seperti tadi disampaikan oleh Pak Bagus, bahwasanya kita punya eh, salah satu produk yang dia bisa IP 54, 65 atau 67. Jadi mungkin kalau Bapak mencari untuk yang IP 65 atau 67, itu Bapak bisa selection di produk websitenya Push, dan nanti di sini arah ke Vipo Series. Jadi kalau Vipo Series itu kita punya varian hingga IP 67, Pak. Jadi di sini adalah tipenya, berapa konsumsi inputnya berapa yang dibutuhkan, terus tegangannya berapa. Ini Bapak bisa selection di sini, langsung ke websitenya Push, ataupun bisa mengontak tim marketing kita, Pak. Jadi sebagai contoh ini adalah untuk yang 15 ampere single phase. Ini adalah tegangan dan tipe yang bisa digunakan. Jadi untuk aplikasi-aplikasi yang ekstrim dengan menggunakan area yang berdebu, maka Bapak bisa menggunakan tipe FPS 300 245-049-102. Jadi ini adalah rekomendasi kita. Jadi nanti kalau Bapak kesulitan, Bapak bisa menghubungi kami nanti untuk lebih detail, Pak. Termasuk beberapa approval apa yang udah menempel di produk ini. Ini adalah approval yang udah didapatkan untuk tipe ini, Pak. Jadi dia juga udah ada aplikasi sertifikat UL, terus CE, dan beberapa part yang detail ya. Ini adalah approval atau sertifikat yang udah didapatkan oleh Vipo Series. Ini dari saya, Pak. Silakan, mungkin kalau ada pertanyaan bisa disampaikan open mic, atau kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Imam ya. Aku mungkin kalau misalnya masih ada yang ingin didiskusikan atau mau menyesuaikan dengan kebutuhan industri Bapak, bisa langsung kontak kami begitu ya. Nanti di sesi acara akan ada feedback, di mana kita akan meminta Bapak untuk mengisi dan akan kami hubungi untuk kebutuhan Bapak Ibu semuanya begitu. Nah, mungkin begitu ya Pak Hakul ya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya untuk meminimalisir waktunya karena kita hanya tinggal beberapa menit lagi begitu ya. Tapi masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di room chat ini begitu. Nah, untuk berikutnya ada Pak Andi Ramdhani dari PTTAS. Nah, mungkin dalam aplikasi sistem kontrol kritis ini misalnya di industri migas, MTBF sering tidak cukup menggambarkan keandalan di dunia nyata karena tidak memperhitungkan infant mortality atau efek kegetaran atau suhu ekstrim. Nah, ini case-nya ada di industri migas ya, Pak Bagus ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana Pulse mendesain burn-in atau stress screening household pada seri seperti QF 40 atau Dimension CP yang secara spesifik menekan angka kegagalan dini gitu. Itu untuk pertanyaan pertamanya. Kemudian ada pertanyaan berikutnya, apakah data failure rate yang dikorelasikan dengan kondisi operasi aktual, misal pada suhu tertentu, terus-menerus yang bisa dibagikan bukan sekedar MTBF teoritis berdasarkan MLM. Mungkin yang pertanyaan kedua sudah sedikit disinggung terkait VPOS tadi mungkin ya Pak Bu. Mungkin silakan untuk menjawab pertanyaan pertama dan mungkin bisa ditambahkan untuk pertanyaan kedua. Silakan Pak Bagus atau Pak Imam. Terima kasih. We need help to Mr. Eric. Hello. Okay. Are you telling me
English ones down here now. MTBF is there as a data to showcase, yes, of course, it doesn't represent the real world reliability, but it do account for things like prediction of when the product will start to fail in terms of the MTBF. But of course, if you have effect of vibration at extreme temperature, you know that your application have this extreme effect on vibration at extreme temperature, then we need to take into account of all this information when we are looking at the product to use for your application. So we won't have put in or stress tests such as your HASS and HALT for early failure and early life failure, because all our products are tested based on the R&D will use the thermal chamber to stress test or to test on lifetime based on the thermal chamber. So if you're talking about more extreme temperature, then we have to look into other information like what extreme temperature are you looking at, like 85 or 80 90 degree, right? So these are something that we need all this information beforehand so that we can tell you that whether our product are able to withstand in such a temperature, right? For the second question, any field failure rate or in related to the MTBF of all this, I won't say we have or don't have, because a lot of time all this failure we may not have the exact information from the customer. All right, some customer may not tell us what are the temperature they are doing, what are the temperature they are or environment they are tested on. But do bear in mind that all these MTBF value based on the standard that you have mentioned there is a reliable standard that have been tested and done by all the relevant authority. So it doesn't mean that all these are theory. Yes, it's theory, but we do all this testing based on all these standards. So it is kind of close representative to the real life itself. All right, I hope I answered the question. Okay, thank you, Mr. Eric, for the explanations. Maybe Pak Bagus or Pak Imam mau menambahkan terkait pertanyaan dari Pak Adi. Atau mungkin di sini ada Pak Adi yang ingin memperjelas pertanyaannya, begitu Pak? Sorry, Hana. Ya, boleh share ini detail pertanyaannya tadi? Boleh. Saya share screen lagi. Ini Pak, dalam aplikasi sistem kontrol kritis, misalnya di industri migas, MTBF sering tidak cukup menggambarkan keandalan di dunia nyata karena tidak memperhitungkan infant mortality atau efek getaran suhu ekstrim. Nah, pertanyaannya bagaimana Pulse mendesain burn-in atau stress screening HAZHALT pada seri seperti QS40 atau Dimension CP yang secara spesifik menekan angka kegagalan dini. Kemudian pertanyaan kedua, adakah data failure rate yang dikorelasikan dengan kondisi operasi aktual, misal pada suhu 60-70 derajat Celcius, terus-menerus yang bisa dibagikan, bukan sekedar MTBF teoritis berdasarkan mil HDBK 217 atau SN 29500. Begitu Pak Imam, silakan. Oke. Sebenarnya kalau di Pulse sendiri itu kita ada data sih. Jadi kalau sama dia failure rate-nya itu berapa, itu kan sebenarnya dengan untuk part elektronik sebenarnya kondisi ideal untuk part elektronik itu adalah dia bekerja di operating sekitar 25 sampai 30 derajat. Jadi in case kalau dia akan di atas itu, maka lifetime dari
apa namanya part elektronik itu akan turun dari separuh dari MTBF yang ada di datasheet, Pak. Jadi in case kalau seumpama dia dari 30 ternyata operating temperaturnya itu hingga 60, maka per 10 derajat itu dia bisa turun separuh atau 50% dari MTBF. Jadi kalau seumpama dia bekerja antara 60 sampai 70, maka dia bisa turun ya mungkin hanya tinggal seperempat dari MTBF yang ada di datasheet, Pak. Jadi itu yang apa namanya bisa kita berikan. Tapi untuk detail nanti kita akan coba memberikan detail datasheet termasuk berapa sih apa namanya eh, lifetime dari power supply yang akan eh, yang ada di dalam satu panel tersebut. Jadi mungkin kalau standar itu kan MTBF power supply dengan kondisi ideal itu dia bisa sampai 20 tahun, Pak. Jadi in case kalau soal dia beroperasi dengan suhu 60 sampai 70, maka ya kemungkinan dia 5 tahun maka dia akan rusak untuk apa namanya power supply tersebut. Jadi itu jawaban dari kita, penjelasan dari kita termasuk tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Erik untuk MTBF dan HASS. Itu tambahan dari saya, Pak. Terima kasih banyak. Ya, baik. Terima kasih Pak Imam dan juga Mr. Erik. Berikutnya, satu pertanyaan lagi kali ya, Bapak Ibu ya. Dari Pak Musbikin M, yaitu apakah produk Pulse dapat diaplikasikan untuk hazardous area, zone atau zone 2 diinstal dalam enclosure XD? Mohon konfirmasinya Pak, apakah pernah diinstal untuk fasilitas oil and gas? Sepertinya Bapak Ibu peserta ini banyak yang dari mining ya Pak, Bu. Jadi mungkin bisa kita share bersama begitu. Apakah pernah Pulse mungkin use case-nya bisa Bapak ceritakan antara mungkin dari Pak Bagus atau Pak Imam atau juga nanti dari Mr. Erik. Silakan dari Pak Bagus terlebih dahulu mungkin. Oke Pak, untuk digunakan di industri mining, oil and gas, ini yang merupakan industri yang mungkin mempunyai persyaratan atau mempunyai sertifikasi kelengkapan ya yang di saat ini yang cukup tinggi atau cukup lengkap yang diminta untuk produk-produk yang mereka gunakan. Untuk itu produk ini seperti yang saya tadi yang bukan di slide tadi awal atau di video kita, banyak produk kita sudah digunakan di industri oil and gas dan mining juga karena kita salah satu dari kita mempunyai mempunyai yang tingkat yang efisiensi yang tinggi dan kita juga memiliki yang produk keandalannya juga Pak, seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi dari dua hal ini sudah memenuhi kebutuhan daripada industri oil and gas dan mining. Jadi terus ada tambahan lagi tentang robust juga. Saya rasa sudah memenuhi syarat Pak ya. Kalau untuk aplikasinya nanti saya coba carikan Pak ya, beberapa yang sudah menggunakan. Nanti saya coba carikan nanti Pak. Seperti itu. Ada mungkin tambahan dari Pak Imam mungkin? Pak Imam, apakah ingin menambahi terkait pertanyaan dari peserta kita? Jika tidak, mungkin cukup atau karena waktunya sudah menunjukkan 11.30, mungkin untuk pertanyaannya sudah atau masih kita kasih kesempatan satu penanya lagi nih Pak Bagus. Boleh Bu, satu lagi pertanyaan. Boleh ya Pak ya, satu pertanyaan lagi. Tadi saya lihat ada sebentar Pak Soleh. Karena di room chat ini
cukup banyak sekali Bapak Ibu yang bertanya ya. Dan juga satu peserta ini memiliki Boleh nggak eh saya tanya langsung? boleh, silakan Pak Soleh, silakan. Ya, terkait bus ya. Untuk boosternya itu apakah semua produknya ada? Kemudian kalau kita sering menggunakan boosternya ini ya, karena aplikasinya adalah untuk start stop, apakah mempengaruhi daripada lifetime-nya? Kebetulan produknya ini roller, jadi kalau sering start stop, apakah nanti berpengaruh kepada lifetime-nya jadi lebih pendek atau gimana gitu? Itu terkait dengan boosternya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Soleh. Pak Bagus, jadi pertanyaan dari Pak Soleh terkait busnya Pak. Jadi apakah semua power supply bus ini memiliki bus, baik single phase atau 3 phase, total arus busnya mungkin berapa ampere, seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi terkait produk-produk bus yang kita miliki ini. Silakan Pak Bagus. Mohon maaf tidak ada Pak. Baik, mungkin sambil menunggu Pak Imam bisa membantu untuk menjelaskan terkait booster dari produk-produk Power Supply Plus ini, baik single phase Ya, atau 3 phase, total arus busnya ini berapa ampere begitu Pak Imam? ya, oke. Jadi untuk aplikasi, terima kasih Pak Soleh atas pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya di Push itu kita punya varian produk yang banyak. Jadi untuk aplikasi Start Stop itu memang kita ada pemilihan produk, terutama biasanya ini digunakan untuk aplikasi DC to DC converter. Jadi DC to DC converter ini adalah aplikasi yang biasa digunakan di industri railway. Jadi di situ kalau industri railway seperti tadi pertanyaan dari Pak Soleh, memang butuh current yang cukup tinggi di awal. Jadi ada peningkatan current di awal, habis itu turun, naik lagi, turun, naik lagi. Nah itu kita punya beberapa varian atau model Pak yang bisa digunakan untuk aplikasi start stop seperti yang ditanyakan oleh Pak Soleh. Terus mungkin menyambung dari pertanyaan apakah ada produk Pulse yang bisa digunakan untuk apa namanya mining atau tambang. Jadi di Pulse sendiri itu kita punya varian produk yang cukup banyak. Jadi biasanya kalau yang digunakan untuk mining itu atau tambang atau gas itu adalah produk yang memang membutuhkan sertifikat ATEX. Jadi di sini izin saya share sedikit. Jadi ini adalah beberapa produk yang dia udah mempunyai sertifikat ATEK, Pak. Jadi Bapak dan Ibu itu nanti bisa eh, ke websitenya Pulse. Nanti di sini apa produk yang mau diinginkan. Jadi kalau untuk aplikasi tambang atau oil and gas itu biasanya mereka membutuhkan produk yang udah sertifikat ATEX IN 60079. Jadi di sini variannya sangat banyak. Jadi mulai mulai dari yang single phase ataupun 3 phase DC-DC converter ini ada semua. Jadi Bapak dan Ibu bisa memilih eh, produk apa yang dibutuhkan. Contoh, oke saya butuh untuk yang aplikasi untuk 10 ampere. Dan di sini juga ada beberapa produk yang memang kita butuh sertifikat yang coating conformal. Jadi di sini adalah produk yang Bapak bisa pilih nanti. Jadi variannya sangat banyak. Jadi silakan Bapak dan Ibu bisa menghubungi kami atau nanti kesulitan kita akan bantu untuk memberikan tipe yang sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Jadi di sini saya tunjukkan salah satu tipe untuk yang power supply single phase 20 ampere. Di sini dia udah formal coating, Pak. Jadi formal coating, jadi dia cukup aman untuk dipasang di area-area tambang atau oil and gas. Jadi termasuk approval nanti kalau Bapak, oke, bisa nggak dari Pulse memberikan apa namanya eh, sertifikat yang memang produk ini udah sertifikat untuk EX series. Jadi di sini untuk yang CP20
.241C1 itu dia udah sertifikat untuk ATEK, Pak. Jadi aman untuk aplikasi di mining ataupun oil and gas. Itu dari saya. Maybe Eric, you want to add on the application with start stop for high booster? Okay, start stop in terms of that. For example, power supply is very straightforward. Once you off the power supply, it will stop. So upon starting, so talking about start stop is what are we looking at in terms of the safety point of view, or in terms of how fast to the machine, the power supply stop the machine. All right. So this is something that we need to know in more details, because like if you know about safety, there say stop point. How long does it safe stop? Safe stop 1, safe stop 2, safe stop 3. So all these are something that is based on safety. So in this case, we need to know what are the real application, or what are the details that you wish to know about start stop. Because it is a very basic thing for power supply. When there's power, you will start. When there's no power, you will just straight away stop. Simple as that. Right. So we need to have information to know what are we looking at in terms of start stop. Right. Like what Pak Iman has said earlier is correct. If you want to look at hazardous information, our website are very clear. What are the information? What are the hazardous product that have hazardous certification? It's all stated clearly in the website. Right. Yep. I mean, we can discuss this more, but we need more details. Right. What do you mean by start stop? Are you talking about say stop 1, say stop 2, or say stop 3? All these detail, if you can provide for us, definitely we can able to discuss more or provide more information on that. Thank you. Okay, how often the long time for piston? How many seconds? Sorry, can you repeat the question again? I can't really hear you. Okay, for booster, if we are starting the DC power supply, how many seconds this power supply can cover for piston? Okay, for peak power, you can go as much as 4 seconds, right? You have, if you look at the data sheet, we have a peak power. You can go as much as 200% for 4 seconds. For 4 seconds. Yep. This one only applicable for 3 phase. 1 phase is not available, right? Have single phase also have. For single phase also have. Yeah, you just Okay, need to look at the data sheet. They will write information there. Okay, no. Thank you. Oke, thank you Mr. Eric and also Pak Soleh dan juga Pak Imam ya. Terima kasih. Mungkin kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan peserta yang sudah ada di room chat karena memang waktu kita terbatas ya Bapak Ibu semua, tapi kita tetap memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu peserta dan juga seperti yang sudah kita sampaikan di awal webinar ini bahwa peserta yang aktif bertanya selama sesi webinar berlangsung akan mendapatkan e-money untuk 3 orang yang beruntung begitu. Jadi mungkin terima kasih untuk Pak Bagus atas presentasinya terkait product proof dan juga ADL system di webinar kita pada siang hari ini, dan juga thank you very much for your help Mr. Eric and for your explanation to us, dan juga Pak Imam terima kasih atas bantuan untuk memberikan penjelasan kepada peserta kita pada siang hari ini. Begitu. Mungkin kita bisa langsung next ke sesi berikutnya ya, Pak, Bu, yaitu untuk lucky draw ya. Di mana Bapak Ibu tadi yang sudah aktif menjawab akan kita berikan e-money sebagai bentuk apresiasi kita PT Master Cipta Sentosa karena Bapak Ibu telah join di webinar kita. Begitu. Nah, mungkin sambil kita mempersiapkan lucky draw ini, Bapak Ibu mohon untuk memberikan feedback atau dari feedback tersebut juga Bapak Ibu bisa sampaikan pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah Bapak Ibu tulis di room chat bisa disampaikan di feedback form kita
karena nanti kita akan follow up dan juga itu menjadi kesempatan Bapak Ibu semua untuk berdiskusi langsung dengan tim-tim kami PT Master Cipta Sentosa dan mungkin bisa jadi dengan prinsipal-prinsipal kami, begitu ya Pak Bu ya. Oke. Sudah ada beberapa nama-nama yang tadi saya list, ada banyak sekali ya. Ada mungkin Bapak Ibu jika masih ada di room webinar ini bisa open cam dan open mic maksud saya dan bilang hadir gitu ya. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Nah, ini adalah beberapa nama yang sudah saya list dari Bapak Ibu semua yang aktif selama webinar berlangsung. Jadi yang pertama ada Pak Toto Sunarto, masih ada di webinar kita Pak, silakan open mic jika masih ada dan sebutkan dari PT mana mungkin Pak. Oke, mungkin sudah ini, kita next aja ke Ibu Eni Setiasi. Ibu Eni masih ada di webinar kita, silakan dari PT mana Pak? Bu, sorry. Pak Toto Sunarto hadir, oke. Bapak bisa sebutkan dari PT mana Pak? Oke, kita next aja ya. Ada Pak Haikul tadi yang pertanyaannya kita jawab. Kemudian ada Pak Andi Ramdhani. Kemudian ada Pak Ade Apristiawan, Mentaya Otomasi ya. Kemudian ada Pak Gatot Sulistiono. Ada Pak Dedik Irvani dari PT Astra, kemudian ada Musdivin, kemudian ada Pak Nabil, Pak Teddy, kemudian ada Pak Amin dari PT Trisan, ada Pak Soleh dari PT Flexing, ada Pak Arif Prianto dari PT IPCI. Nah, apakah semuanya sudah tertulis ya, Bapak Ibu? Andi Ramdan udah, PTTAS, kemudian Hakul JKS udah, Hakul Muj Arif Fitrianto udah. Oke, semuanya sudah tertulis ya, Pak Bu ya sekalian. Mungkin bisa langsung kita mulai ya, Pak Bu. Nah, langsung aja, siapakah yang mendapatkan e-money untuk webinar Pulse kali ini? Pertama, 1, 2, 3. Pak Haikul. Pak Haikul, selamat ya. Hadir. Selamat ya Pak Haikul, sorry Pak Andi hadir ya. Pak Andi Oke. Selamat untuk Pak Andi Ramdhani, mungkin PT-nya ini belum ditulis ya. Pastikan Pak Andi Ramdhani mengisi form atau feedback form yang sudah saya tulis di room chat ya. Untuk kami hubungi mendapatkan e-money-nya. Terima kasih. Berikutnya ada ya. Kemudian untuk yang kedua Pak Musbikin. Hadir Bu, hadir. Oke Pak Musbikin ya, tadi belum tertulis dari PT mana belum disebutkan. Ya, dari PHM Bu. Ya, baik Pak. Nah, dipastikan Bapak Ibu juga mengisi feedback formnya ya, karena nanti kami akan menghubungi dari nomor yang Bapak Ibu tulis di feedback form tersebut. Berikutnya, untuk yang ketiga. Oleh Evan itu wah, oleh Evan nih. Lumayan. Dapat Evan nih. Itu presentasi produk itu. Kayak apa namanya, UPS, baterai charger, mereknya full. Nah, nanti saya minta katalognya. Ya, baik, terima kasih Pak Amin. Selamat ya untuk Pak Amin dari PT Trisan. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Kita sudah dapat nama-nama pemenangnya ya Pak Bu ya. Nanti kita akan kirimkan ke alamat masing-masing. Jadi pastikan Bapak Ibu semuanya bisa kami hubungi begitu ya. Nah, mungkin sudah berakhir webinar kita pada siang hari ini untuk sesi Pulse-nya.
kami sampaikan bahwa ini adalah serangkaian webinar PT Master Cipta Sentosa 2026. Kita masih ada beberapa webinar lagi, Pak Bu. Jadi untuk berikutnya adalah sesi Kuramu Kabel dengan tema Tough Kabel for Tough Environment. Jadi nanti silakan Bapak Ibu mungkin yang saran atau masih ingin mendapatkan kesempatan untuk dapat e-money bisa join lagi di webinar kita berikutnya. Kemudian juga mungkin ingin menanyakan kebutuhan-kebutuhan sesuai dengan industri Bapak terkait kabel apa yang cocok atau butuh kabel seperti apa, bisa juga join di webinar kita untuk sesi Kuramu ini. Nah, sebelum kita close, boleh saya dibantu untuk open kamera terlebih dahulu. Kita akan dokumentasikan bersama ya, Pak Bu. Ya, boleh dibantu untuk open cam. Oke. 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 Oke, siap ya. Kita dokumentasikan bersama. 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Oh, udah. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, cukup. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Bagus. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Anda. Terima kasih. Terima kasih Pak Imam. Selamat siang semuanya dan Terima kasih. Selamat siang Bu.